Halo para pecinta buku, selamat membaca. Salam kenal, aku Dinda Mursyida Rashid. Hari ini akan membahas buku yang berjudul Hidup Apa Adanya karya Kim So Hyun. Lelah nggak sih hidup bergantung dengan pendapat dan penilaian orang lain? Standar hidup terus naik tanpa ada habisnya. Tapi ujung-ujungnya hidup kita nggak akan pernah bisa memuaskan penilaian mereka semua. Jadi, di buku Hidup Apa Adanya ini membuka pikiran kita semua bahwa apapun penilaian dan pendapat orang lain gak akan beri pengaruh ke hidup kita, terutama tentang kebahagiaan. Menjadi diri sendiri dan menerima keadaan sesuai porsi yang sesungguhnya bakal ngebuat kita mensyukuri segala hal yang ada di hidup ini. Mustahil rasanya memenuhi tuntutan dan ekspektasi semua orang. Dan kita juga nggak bisa membahagiakan semua orang karena kita bukanlah manusia yang sempurna dan serba bisa. Tapi bukan berarti karena hal itu semua hidup kita nggak bermakna. Jadi di buku ini aku ngedapetin 3 insight yang menurutku yang paling membekas dan sangat aku pahamin. Oke, jadi insight yang pertama itu it's okay to not be okay. Pasti banyak dari kalian yang udah pernah dengar kalimat ini. Dan mungkin juga banyak dari kalian yang belum paham dengan makna ini. Menurutku, makna dari kalimat ini adalah jangan pernah memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Banyak dari kita seringkali gak mau terlihat sedih ataupun galau di hadapan orang lain. Alasannya pun beragam, karena gak mau dikasihanin, sampai gak mau dengar omongan. Halah gitu doang sedih, lama banget sih. Aku pernah banget ada di posisi itu. Aku bingung banget mau sedih dan ngungkapin perasaan, tapi takut dijudge. Jadi, sehabis dari kejadian itu, aku memutuskan buat ngungkapin ekspresi aku, tapi hanya aku yang tahu. Jadi, aku ngebuat prinsip only me. Jadi, walaupun aku lagi dalam keadaan terpuruk, aku bisa terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Karena aku tahu, energi negatif itu cepat banget menular ke orang lain. Tapi di sisi lain, aku juga gak ngegabain perasaan aku. Aku selalu cari cara buat nenangin pikiran, entah itu menulis, menggambar, tidur, ataupun self-talk. Oke, insight yang kedua adalah mengakui masalah sebagai identitas diri. Wah, gimana tuh? Jadi, sebagai makhluk sosial, masalah itu adalah hal yang mutlak bagi kita. Setiap orang pasti punya masalah. Terkadang, kita ngerasa masalah itu kayak beban yang memisahkan pikiran dan hati. Padahal, kalau kita melihat dari sudut pandang lain, gak gitu kok. Justru, masalah menjadi salah satu kunci untuk kita naik level. Tanpa kita sadari, ketika masalah datang, kita mau gak mau harus cari cara buat menyelesaikannya. Prosesnya pun gak mudah. Ada yang nangis, stres, bahkan sampai sakit-sakitan. Semua proses itu bakalan mengajarkan kita semua hal buat kedepannya. Memperbaiki semua hal yang udah terjadi di masa lalu. Oke, kita lanjut insight yang ketiga. Insight yang ketiga adalah bahagia bukan tujuan hidup. Siapa sih yang gak mau bahagia? Dengernya aja udah senang, apalagi kalau kita ngalaminnya. Tapi, seringkali orang-orang mengeluh, kenapa sih hidup aku sengsara terus? Masalah terus datang dan tiada hentinya. Lika-liku kehidupan pasti akan selalu ada. Cara kita menyikapi dan menghadapi itu, semua akan bergantung pada apa yang akan kita rasakan nantinya. Karena pada akhirnya, yang terpenting adalah cara kita mengontrol dan menghadapi semua itu, semua jangan sampai salah. Ada kalanya kita akan merasa sulit untuk menerima diri sepenuhnya, karena merasa diri kita memiliki banyak kekurangan dan sudah gagal berkali-kali. Menjalani hidup apa adanya bukan seperti suatu dosa yang membahas tentang kelayakan. Kita tidak dapat terus mengukur tingkat kebahagiaan dan kesempurnaan hidup kita dengan membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Kita perlu kembali memeluk diri kita sendiri dan bersyukur atas segala hal yang sudah ada dan sudah kita miliki.
Oke, untuk kalian para pecinta buku, aku rekomendasiin banget buat kalian yang lebih ingin mengenal diri lagi. Buku ini bisa ngebimbing kalian buat belajar mencintai diri sendiri dan teguh terhadap penilaian diri sendiri, dibandingkan mengikuti pendapat orang lain. Buku Hidup Apa Adanya ini adalah buku yang tepat buat menemani kalian yang ingin hidup sebagai diri sendiri secara apa adanya. Bahagia itu sederhana, bisa menikmati hidup apa adanya tanpa harus merugikan orang lain. Ayo lestarikan budaya membaca agar kamu bisa membaca masa depan. Selamat membaca!